Nih gua baca Eh, ini nih. Dapat itu tadi, aspor tadi. Aspor tidak ada di dunia ini yang terjadi secara semua ada tujuan dan hikmah. nggak ada kebetulan. Inilah hikmah di balik pandemi Wah. ini, corona. Fakta nih, fakta. Corona nomor 11 nih. Corona mengajarkan bagaimana virus kecil yang berukuran 150 nano bisa mengalahkan 7 miliar umat manusia yang hidup di bumi yang luasnya ratusan juta hektar. Aduh. Itu siapa, Cil? Bikin, Cil. Gue dapat Anjir. bikin Hai apa? Bapak Ibu, dia beramai-ramai dengan teman-temannya itu. Dia tidak sendirian. Aduh. Aduh. Ya. Jangan lihat ukurannya yang kecil. Dia jumlahnya banyak, menyebar di mana-mana. Bapak jangan lupa, jumlahnya lebih banyak dari umat manusia. Aduh. Memang tidak pikir sampai Asfor. bahwa kecil tapi Asfor. paspor. Lucu juga tuh. 15. Corona Hmm. menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan yang bisa diambil kapan saja. Dari hal-hal yang Iya ya sih. fakta benar sampai hal-hal rohani, artinya ya orang sampai berpikir ke arah situ. Mungkin selama hidup ya udah kerja kerja kerja, Hmm. ada virus ini 2 minggu suruh di rumah, ya mungkin mulai merenung, wah benar juga ya. Hidup ini punya Tuhan Oh iya iya. kapan saja. Oke lah itu boleh checklist. Boleh boleh itu. Aduh. Asfor kacau dah. Ada juga yang lucu, Cil. Ini gue juga dapat Asfor nih. Ada pastor. Pastor ngasih renungan streaming. Streaming ya, dia nggak nge-record. Streaming, tapi nggak tahu dia mungkin salah pencet. Dia lagi setting, ada dia kepencet filter, ada salju gitu turun. Lu tau filter kan ya? Dia kepencet tuh, terus dia mau setting dihilangin, hilang saljunya. Oh udah nih mantap. Dia ngejauh, apa berdiri mau ngasih redungan, yang keluar filter lain, filter robot. Jadi di kepalanya di kepala robot. Berubah-berubah. Astaga. Iya, lucu banget tuh. Itu yang sialan yang nyebarin itu. Orang mah harusnya kasih tahu ya Romo. Tapi gimana gimana ngasih taunya dia bingung juga ya. Udahlah, disebar aja sama dia, kurang ajar orang-orang. Langsung harus kena azab tuh yang nyebarin. Orang-orang udah pada stres. Udah pada bosen di rumah aja udah. Kalau di situ, kalau disuruh di rumah aja seneng atau enggak di situ? Kagak. Pada bosen Bosan. udah pada keluar-keluar. Tadi sore gue liat lah ramai banget, ada tukang apa namanya tahu bulat, ada pada nongkrong, iya pada apa namanya pada ngomong bayi keluar luar. Bisa deh kayak nggak ada apa-apaan ini. Aduh. Iya. Bu RT habis belanja naik motor dari arah luar kan masuk sud. Weh pada masuk pada masuk. Pada ketawa aja udah. Aduh. Gue ngeliatin dari dalam rumah aja, gue liatin dari. Kalau di sini kan info baru hari Sabtu gue dapat dari Uskupan bahwa selama 2 minggu ke depan tidak ada aktivitas bersama-sama dari ibadat Ekaristi, renungan-renungan tidak ada dilaksanakan di keluarga masing-masing. Kan dapatnya hari Sabtu, mau nggak mau kan Minggu masih harus kumpul. Jadi Minggu masih ada ibadah gereja, kumpul bersama. Diumumin lah di situ bahwa 2 minggu ke depan tidak ini, tidak itu, tidak ini. Lalu habis ibadah, ada umat datang ke pastor, Pater, kenapa kita tidak boleh ibadah? Kita sembahyang sudah.
Maksudnya tetap kumpul berdoa bersama gitu. Kita sembahyang sudah gitu ya, logatnya gitu ya. Terus Iya, gua udah ketularan di sini. iya. Dia sudah jelasin, Bapak, ini keputusan saya ambil berdasarkan surat dari Keuskupan, kemudian himbauan dari pemerintah juga 2 minggu untuk mencegah Mm-mm. virus itu. Mm-mm. Tidak boleh ibadah bersama itu berarti Mm. tidak berarti tidak ibadat. Bapak tetap harus di rumah berdoa sendiri. Oh, iya betul. Itu kita harus jelasin pelan-pelan ke masyarakat. Berarti kan minggu besok tidak ada. Mm-mm. Masih ada yang telepon, masih ada yang starter. Besok minggu bagaimana ini? Boleh ibadah tidak? Aduh. Kita jelasin lagi, Bapak. Berdasarkan surat, bla bla bla. Iya iya iya. Ibadatnya di rumah masing-masing. Ya, jaga kesehatan, Pak. Itu mereka belum belum ngeh bahwa ini tuh berbahaya. Gitu. Iya sebenarnya ini wabah makin kesini makin parah. Cuman orang-orang ya makin kesini makin iya makin gimana ya? Songong. Buset dah. Ini berita yang di TV terakhir kan pemuda-pemuda itu kan gimana? Aduh. Makin parah ini kalau orang. Karena kan eh, yang terjangkit juga belum tentu merasakan gejala kan. Yang punya imun kuat itu mereka tidak merasakan gejala. Tapi virus ada di badan dia, menyebarkan kemana-mana. Kena kakek-kakek tua, tidak berdaya dia, mati sudah. Yang kayak gitu-gitu kan, orang nggak mikir sampai di situ ya. Waduh. Tapi kembali lagi dari situasi itu kan orang-orang yang punya perhatian, punya Betul sekali. pengetahuan juga lah. Mulai Itu nggak kalah banyak sih. mengajak orang-orang untuk sadar Betul betul. untuk menyadari Perilaku. tidak dekat orang-orang banyak. Mm-mm. Ada hal-hal baik lah yang Iya banyak. Istilahnya a blessing in disguise. Apa sih? apa Ya banyak lah kayak gitu. Gue juga tersembunyi. berkat tersembunyi. Gila. Eh apa namanya? Ini gue mau nyorotin ini. Di IG gue kebanyakan kan ya seiman lah. Kebanyakan teman-teman. Banyak memposting itu dari lapangan Santo Petrus yang sepi, Bapak Paus jalan sendiri. Oh iya. Dengan caption mereka. Iya betul. Sampai ke homilinya di upload. Yang kurang lebih intinya, takutkah kamu? Tidak berimankah kamu? Dan iya. Apa namanya? Iya. Kisah badai. Ya, badai, kisah tentang Yesus yang di perahu itu tidur dibangunin. Ya menurut gue sih bagus menyampaikan informasi-informasi itu. Tapi kan intinya ketika Paus memberi berkat itu kan ya harapannya orang merasakan berkat itu, tidak hanya melihat, memposting lagi. Betul. Iya, Paus benar-benar mau mengajak kita ya mengubah orientasi hidup yang tadinya mungkin ya selama hidup kan orientasi banyak kan, ada yang kerja, cari uang, senangan. Sekarang diajarkan untuk kita tuh kecil sebenarnya hanya bisa selamat nanti dengan iman itu. Betul. Dari homilinya kurang lebih bahwa iman itu akan terwujud, akan terbukti ketika kita mengharapkan keselamatan. Ya bicara terus tidak sampai ke keselamatan itu ya. Ya keselamatan itu umum ya, keselamatan tidak artinya ke surga, tetapi ya selama masih di dunia itu harus dirasakan. Iya. Selamat artinya masih hidup, selamat artinya sehat. Itu maka Paus menjadi gua mengajak kita semua untuk keselamatan seperti apa yang kamu rasakan. Maka ya beberapa teman yang itu Paus biar kamu ngerasain buat tanya gitu. Ya meskipun ya
bebas-bebas aja sih lu ya. Iya, Mau forward apa kayak. Tapi yang paling penting gue setuju yang lu bilang apa namanya? Ya orientasi pandangan hidup lu udah harus berubah sekarang. Artinya sekarang nih menurut gue ya yang lagi paling penting kita hidupkan dalam diri kita adalah sisi empati. Anjir, ini hidup kita udah bukan tentang diri kita sendiri aja. Oke, kita di rumah aja ya udah gue di rumah aja tapi gue bisa kontribusi apa nih buat mengalahkan si virus ini nih sebagai satu gerakan bersama. Nah, itu yang balik lagi tuh yang tadi tuh gue jadi rumah aja itu. di rumah aja itu ya salah satu gerakan ya. Eh gue nggak tahu di Indonesia udah terjadi atau belum tapi di di Wuhan itu kan banyak orang-orang yang tadinya nimbun masker lalu mungkin digerakkan oleh Roh Kudus kali. Diam-diam datang ke public place gitu ke manapun. Ya udah dia asal naro berapa dus gitu, taruh aja di tempat umum, terus dia pergi gitu. Yang kayak gitu-gitu kita membutuhkan yang kayak gitu-gitu. Terus banyak juga yang apa mesen mesen apa GoFood, nggak usah diantar mas, gitu. Asik banget ya. Buat mas makan siang, nah kayak gitu-gitu yang kita perlu. Karena kan yang terdampak banget yang pekerja-pekerja harian gitu kan. Kalau diam di rumah aja kan, waduh. Ya tantangannya itu juga sih yang orang-orang yang penghasilannya tergantung dari usaha mereka Harian. sehari-hari itu. Ya kembali lagi itu kan menjadi ya tantangan kita, artinya berani nggak merelakan ya artinya untuk orang lain kalau ternyata dia ya maksudnya baik mencari nafkah, mencari uang, tapi karena dia mondar-mandir jadi carrier kan menjadi masalah juga. Maka ya virus wabah ini pasti ada kita di keutamaan-keutamaan kalau dari sikap, dari segi rohani lebih banyak doa, dari segi manusia empati, Betul. itu saja. Jadi tapi ya kan menjadi ironi juga. Tapi itu muncul ketika ada wabah, ada situasi seperti ini toh. Artinya kalau tidak ada ini apakah tidak muncul sikap-sikap itu kan. Ya, menurut gua memang situasi ini perlu ada, perlu terjadi untuk menemukan Iya, iya, iya. Betul, sikap-sikap betul, itu. betul. Ya perlu lah. Ya, ya, iya juga ya. Gue jadi mikir. Mikirnya lama lagi gue. Iya juga, bener juga ya. Aduh. Kayak kita besok pagi harus ngerjain paper harus full. Ingat nggak lo? Mau nggak mau kan malam ini kita kerjain seselesainya atau di ruang komputer. Besok harus dikumpul. Padahal kan waktu yang Udah lama. satu semester pasti nanti bakal Iya, udah tahu nih kan di depan bakal ada tugas sih ya betul, betul. Itu iya iya iya. Kalau itu gambarannya meskipun itu beda urusan itu mau penyakit mahasiswa pada umumnya itu. Iya. Kecuali calon-calon dosen nggak nggak berlaku. Aduh. Yang mahasiswa-mahasiswa nih, yang denger ada yang mahasiswa nggak Cel? Kira-kira Cel? banyak pas Banyak ya. Mahasiswa-mahasiswa kalau dalam kehidupan perkuliahan tidak mengalami sistem kebut semalam, siap-siap Anda adalah calon dosen. Aduh. ya semoga kembali lagi ya kehadiran corona meskipun dibenci Ya, meskipun harus oke. dihindari toh menumbuhkan nih tadi sikap-sikap tadi itu Betul. empatinya, sikap peduli, sikap rohani juga semakin muncul, semakin mengandalkan yang maha Betul. kuasa. Betul, betul. Amin, amin. Ya. Jadi corona dari timur sampai barat ada ini juga. Oh iya bener juga nih. Jadi nama podcast kita Corona banget cuy. Timur ke barat sih benar-benar. Oke. Kita boleh takut tapi
tapi tetap optimis ya Cil ya. Oh ya, jangan Apa tuh? optimis. Berharap. Tetap berpengharapan. Optimis itu berarti karena sudah tahu hitung-hitungan, wah beri nanti gitu, maka Oke. kalau meleset jadinya pesimis. Tetapi kalau berharap, meskipun ada virus, meskipun masih ada harapan, dan karena itu harapan ya pasti, karena harapan ya belum terjadi toh, berarti harus terus di. Super sekali. Kita tutup sampai di sini. Iya. Langsung closing. Dah, Terima kasih. Corona. Corona. Sampai jumpa.